Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai kontrol self assessment. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama saya sendiri Risma Oktavianti NIM 1903101002, Umi Aisyah NIM 1903101019, Indah Enggar Pramesti NIM 1903101038, Diki Rega Aditya Pratama NIM 1903101041, dan yang terakhir Ajeng Monika Rizky NIM 1903101046. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu definisi kontrol self assessment. Dalam arti pendekatan audit yang lebih modern, pendekatan menggunakan CSA dianggap lebih efektif dan efisien dibanding dengan pendekatan secara tradisional. Audit dengan pendekatan tradisional membutuhkan staf audit yang letaknya jauh, sehingga biaya cukup mahal dan aktivitas audit menjadi terganggu karena sedang diaudit. Pendekatan audit tradisional sering dianggap lebih mahal, tidak tepat waktu, dan tidak efisien. Faktor penting dalam pengendalian adalah manusia. Manusia dapat membuat sistem bekerja dengan buruk, manusia dapat membuat sistem yang baik menjadi gagal dijalankan. Tindakan personel, manajer, dan karyawan menentukan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk memotivasi staf agar menjalankan pengendalian dengan melibatkannya dalam proses identifikasi dan perancangan pengendalian. Umumnya, CSA diterapkan lebih komprehensif dan terfokus, yaitu di area-area yang berisiko bagi organisasi, lebih menekankan
pada pengendalian internal dan berorientasi pada pengumpulan informasi, sehingga diharapkan CSA dapat mengurangi pekerjaan audit yang nilainya rendah dan lebih fokus pada area-area utama yang memerlukan perbaikan sehingga menimbulkan berbagai informasi. Namun CSA tidak dapat digunakan pada area-area yang berhubungan dengan investigasi kecurangan atau fraud dan juga bukan untuk tujuan audit kepatuhan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Inggar Pramesti, NIM 38. Di sini akan melanjutkan presentasi mengenai manfaat CSA. Nah, di dalam CSA ini melibatkan manajemen dan karyawan dalam proses identifikasi risiko, kecukupan dan efektivitas pengendalian internal di suatu organisasi. Saya ingin menyebutkan dulu adapun proses pelaksanaan CSA yang dapat digunakan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama ada lokakarya atau disebut dengan workshop, survei yaitu dengan pengisian kuesioner, dan yang ketiga ada wawancara secara terstruktur. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai lokakarya atau disebut dengan workshop. Pendekatan yang banyak diterapkan adalah lokakarya CSA atau biasa disebut dengan lokakarya control and risk self assessment CRSA. Oleh karena itu, kali ini akan saya jelaskan proses CSA yang dilakukan dengan beberapa tahap. Kali ini yang pertama yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian. Kemudian hasilnya itu akan dijelaskan kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam tahap perencanaan ini, auditor internal yang ditunjuk sebagai fasilitator itu harus menyiapkan jadwal dan membuat surat kepada kelompok kerja yang dibentuk. Misalnya perencanaan dan keuangan baik perusahaan pusat maupun cabang. Kemudian melakukan pertemuan dengan kelompok kerja, dan pada saat pertemuan sebagai selaku fasilitator itu mengidentifikasi dan mendokumentasikan hal yang mendasar tentang CSA yang akan dilakukan. Kemudian menyiapkan program penilaian pengendalian, dan kelompok kerja dan fasilitator itu harus mengesahkan program yang disusun sebagai bentuk kepahaman kedua belah pihak ya. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap ini di mana kertas kerja audit itu harus disusun sesuai dengan program yang telah ditentukan. Jadi setiap kertas kerja itu memuat hal-hal seperti judul, nama manajer kelompok dan fasilitator, sumber data, nomor kertas, dan nama file. Kemudian semua tahapan program tersebut harus diberi paraf, tanggal, dan referensi di dalam kertas kerja yang didokumentasikan. Dan hasil diskusi tersebut atas penilaian pengendalian harus dirangkum ke dalam 3 dokumen. Kemudian ada pengkomunikasian hasil. Hasil lokakarya berupa informasi daftar risiko, pengendalian, dan rencana itu dikomunikasikan oleh manajer kelompok kerja kepada manajer senior. Manajer senior itu diminta untuk memberikan pernyataan penerimaan daftar informasi risiko dan pengendalian serta mengotorisasi rencana tindakan lainnya. Kemudian laporan itu sebaiknya meliputi beberapa hal seperti halaman sampul, pengantar, tabel isi, pernyataan misi, tujuan, sasaran, kemudian daftar informasi risiko, rencana tindakan, kertas kerja risiko dan pengendalian, kemudian ada lampiran. Dan draft laporan awal tentang penilaian pengendalian itu harus disetujui oleh manajer kelompok kerja. Kemudian pada laporan akhir penilaian pengendalian itu dan respon manajemen itu menjadi bagian dalam laporan audit dan disampaikan kepada pihak-pihak tertentu seperti manajemen eksekutif, manajemen senior, pimpinan SKAI, dan bagian administrasi yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada administratif, di mana formulir evaluasi proses penilaian pengendalian itu harus disampaikan kepada peserta, dan ringkasan waktu penugasan itu harus disertakan dalam kertas kerja setelah laporan itu dicetak, dan total jam itu harus dibandingkan dengan jumlah jam yang telah direncanakan. Dan ringkasan selisih mingguan itu harus didokumentasikan dan dideskripsikan secara jelas. Kemudian peninjauan jaminan kualitas itu juga harus dilakukan. Selanjutnya, contoh penerapan program CSA.
Proses CSA itu dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama sebelum lokakarya pertama, kedua lokakarya pertama, ketiga setelah lokakarya pertama, keempat lokakarya kedua, dan kelima adalah setelah lokakarya kedua. Nah, kemudian saya akan menjelaskan prosesnya. Yang pertama sebelum lokakarya pertama. Pada tahap ini, pihak yang terlibat terdiri dari fasilitator dan manajer kelompok kerja dengan prosedurnya. Yang pertama melakukan identifikasi misi, tujuan, sasaran, dan aktivitas kelompok kerja atau fungsi yang tercangkup dalam lokakarya. Kemudian ada lokakarya yang pertama. Pada tahap kedua ini, dengan melakukan lokakarya atau workshop yang pertama, pihak yang terlibat itu ada fasilitator dan peserta. Kemudian prosedurnya dengan menjelaskan kepada peserta lokakarya mengenai pelatihan dan pengendalian yang diperlukan bagi semua karyawan, sekaligus penjelasan mengenai tujuan lokakarya dan hasil akhir lokakarya dan manfaatnya bagi kelompok kerja. Kemudian mengonfirmasi dan memvalidasi misi, tujuan, sasaran, dan aktivitas kelompok. Dan yang keempat, melakukan proses penilaian terhadap risiko dan pengendalian yang telah terpasang atau dilaksanakan dengan melakukan salah satu aktivitas dengan tujuan untuk melakukan perenungan, memprioritaskan skala risiko dan mempertimbangkan risiko yang dapat dikendalikan dan dapat mengidentifikasi pengendalian potensial yang dapat mengurangi suatu risiko. Nah, yang selanjutnya adalah setelah lokakarya pertama. Pihak-pihak yang terlibat itu ada peserta lokakarya. Dan kali ini prosedur yang dilakukan yaitu untuk setiap kombinasi aktivitas tujuan itu menunjukkan langkah 4A sampai dengan 4F yang sudah saya jelaskan tadi, dengan melakukan perenungan, prioritas skala, pertimbangan, identifikasi, dan membandingkan pengendalian, kemudian menyiapkan rencana tindakan. Nah, kemudian dokumentasi yang diperlukan itu dengan susunlah kertas kerja risiko dan pengendalian bagi setiap kombinasi dan aktivitas untuk mendokumentasikan pekerjaan yang dijalankan. Kemudian menyiapkan diagram arus kerja untuk menunjukkan arus kerja dalam langkah-langkah pengendalian. Dan menyusun sebuah memo untuk menunjukkan kesimpulan umum mengenai struktur pengendalian yang sedang berjalan. Kemudian ada lokakarya kedua. Pihak yang terlibat itu ada fasilitator dan peserta. Dan prosedurnya yaitu dengan meninjau kertas kerja risiko dan pengendalian dalam hal kelengkapan, eliminasi risiko yang tidak genting, dan identifikasi risiko yang dapat dihindari. Kemudian susun matriks risiko yang genting dan pengendalian yang telah teridentifikasi untuk memperkirakan kombinasi pengendalian yang paling efektif dan efisien untuk membantu pencapaian tujuan. Yang diperlukan ada matriks yang disiapkan dan daftar identifikasi pengendalian. Kemudian bandingkan struktur pengendalian yang sedang berjalan dengan pengendalian optimal yang teridentifikasi dan susun rencana tindakan untuk mengimplementasikan pengendalian kepada kelompok kerja yang paling efektif yang dapat diimplementasikan. Kemudian yang terakhir, menyusun daftar pengendalian yang tidak dapat diimplementasikan oleh kelompok kerja dan melaporkannya kepada level manajemen berikutnya. Kemudian setelah itu ada setelah lokakarya kedua. Pihak yang terlibat, fasilitator dan peserta. Peserta menyusun laporan akhir yang terdiri dari halaman sampul, daftar pengendalian tidak dapat diimplementasikan oleh kelompok kerja, rencana tindakan, kertas kerja, risiko pengendalian, dan diagram arus kerja. Laporan ini telah ditandatangani oleh kepala administrasi. Kemudian manajer kelompok kerja dan peserta lainnya melakukan pertemuan dengan manajer senior atasan manajer kelompok kerja untuk mendiskusikan rencana tindakan dan daftar tindakan yang tidak dapat diimplementasikan dan meminta respon manajer senior terhadap keduanya. Kemudian yang terakhir yaitu fasilitator menyusun laporan akhir yang mengindikasikan proses yang telah dijalankan dan penilaian telah selesai.
dan dokumentasi yang diperlukan yaitu 1 halaman laporan. Itu tadi penjelasan proses mengenai lokakarya dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omiaisyah, NIM 19, akan menjelaskan mengenai survei dengan pengisian kuesioner. Metode ini dilakukan dengan melakukan survei kepada audit melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner CSA ini sebelumnya dirancang untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan pengendalian internal pada tiap audit. Desain kuesioner secara konsisten merujuk pada 5 komponen pengendalian internal yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Trade by Commission atau COSO. Dan selanjutnya adalah hal-hal dalam kuesioner CSA mencakup yang pertama ada pengendalian lingkungan, yang kedua ada resiko, yang ketiga ada kegiatan pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan. Yang pertama ada pengendalian lingkungan, ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada nilai integritas dan etika, yang kedua ada komitmen untuk kompetensi, yang ketiga ada filsafat manajemen dan gaya koperasi, yang keempat ada struktur organisasi, yang kelima penugasan otoritas dan tanggung jawab, yang keenam kebijakan sumber daya manusia dan praktik penilaian. Selanjutnya yang kedua ada resiko. Resiko ini berisikan 3. Yang pertama ada tujuan organisasi dan tujuan, yang kedua ada identifikasi resiko dan prioritas, dan yang ketiga ada mengelola perubahan. Dan yang ketiga di dalam kegiatan pengendalian ini ada 3. Yang pertama ada kebijakan dan prosedur tertulis, yang kedua ada pengendalian prosedur, yang ketiga ada kontrol atas sistem informasi. Dan selanjutnya di dalam informasi dan komunikasi terdapat 2 hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah akses informasi, yang kedua pola komunikasi. Dan yang terakhir di dalam pemantauan terdapat 4. Yang pertama ada pengawasan manajemen, yang kedua ada sumber luar, yang ketiga mekanisme respon, dan yang keempat ada mekanisme penilaian diri. Itu tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Rega Aditya Pratama, NIM 41, akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas mengenai wawancara secara terstruktur. Nah, metode wawancara dilaksanakan secara terencana dengan baik yang merujuk pada pedoman, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum dilakukan sebuah wawancara. Nah, dalam menyusun daftar pertanyaan terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan tema apakah yang akan dilakukan saat wawancara. Yang kedua yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Yang ketiga, selanjutnya menyusun daftar pertanyaan dengan memperhatikan kelengkapan pertanyaan yang terdiri dari apakah, siapa, mengapa, di mana, yang mana, dan bagaimana. Yang keempat yaitu mencatat hal penting dari jawaban narasumber. Nah, pada tahap ini pewawancara dapat membawa alat perekam untuk mendokumentasikan wawancara. Dan yang terakhir yaitu menulis laporan hasil wawancara. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa dalam melakukan wawancara ini diusahakan untuk menggunakan bahasa yang baik, santun, dan benar. Nah, setelah dilakukan sebuah wawancara, kita tentunya akan membuat sebuah laporan hasil wawancara. Nah, berikut ini terdapat contoh format dari laporan hasil wawancara yang terdiri yaitu yang pertama itu ada topik, lalu ada narasumber itu siapa yang kita wawancarai, waktunya kapan, dan tempatnya di mana. Nah, sementara itu dari hasil wawancara itu apa yang kita dapatkan. Nah, dari pertanyaan 1 jawabannya apa, pertanyaan 2 jawabannya apa, dan selanjutnya. Selanjutnya saya akan bahas mengenai kendala dari CSA. CSA banyak memberikan manfaat dan telah terbukti sukses diterapkan di beberapa perusahaan, baik di luar maupun di dalam negeri. Tetapi CSA ini juga mengalami beberapa kendala. Kendalanya yaitu yang pertama memungkinkan adanya resistensi dari peserta,
sehingga dapat berakibat gagal terlaksana atau gagal dalam menyusun kesimpulan bahasan. Yang kedua yaitu kendala adanya potensi intimidasi dari peserta yang lebih tinggi jabatannya. Yang ketiga yaitu jumlah peserta yang banyak dapat menyebabkan peserta kurang bisa konsentrasi dalam pembahasan masalah dan pengambilan langkah-langkah dalam penyelesaian. Kendala yang keempat yaitu dari hasil final pembahasan, terkadang rekomendasi telah disepakati dan ditindaklanjuti kurang diperhatikan pada saat pengimplementasian. Dan kendala yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman peserta disebabkan karena desain pelatihan yang kurang menarik sehingga peserta kurang berminat. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai wawancara secara terstruktur. Untuk pembahasan pada bab kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.